pemirsa Jawapos TV, selamat pagi, apa kabar? Saya Disa Dugraha, sekarang sedang berada di lapangan MPP atau Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo untuk upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Di mana hari ini di Sidoarjo dilaksanakan upacara peringatan Sumpah Pemuda dan dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi. Pemirsa, kalau meninjau dari sejarahnya, memang Indonesia ini memiliki keberagaman atau kebinekaan, dan Pemuda Indonesia di Kongres Indonesia kedua di 28 Oktober 1928 menyadari kondisi ini dan menjadikan keberagaman ini sebagai potensi untuk bersatu dan sama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Tapi di era sekarang, Pemuda Indonesia seharusnya berjuang juga untuk mengisi kemerdekaan. Seperti apa jalannya acara ini, pemirsa? Ikuti perjalanan saya di News Event langsung dari lapangan MPP Sidoarjo. Upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 digelar pemerintah Kabupaten Sidoarjo di halaman parkir MPP Mall Pelayanan Publik Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 28 Oktober 2025. Berlangsung dengan hikmat, upacara yang dipimpin Bupati Sidoarjo selaku pembina upacara ini diikuti ratusan peserta, diantaranya dari jajaran Forkopimda, Dansat, Komandan Satuan TNI dan Polri, jajaran OPD, anggota Dewan, serta sejumlah peserta upacara, yakni dari perwakilan organisasi kepemudaan, perwakilan ASN, hingga perwakilan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK. Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo Subandi yang membacakan sambutan dari Menpora RI mengajak seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk terus bergerak, berkarya, serta berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Pemuda Indonesia saat ini harus mampu menjadi pelaku perubahan, bukan hanya sebagai penonton di tengah perkembangan dunia digital yang terus bergerak. Hari ini kita berkumpul memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, sebuah momen bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran sosial bahwa pemuda dari berbagai daerah, suku, bahasa memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu. Hadirin undangan yang berbahagia, ikrar diucapkan pada 28 Oktober 1928 bukan sekedar kata-kata, melainkan semangat dan mengikat seluruh anak bangsa dan satu tekad. Semangat itu masih relevan hingga hari ini ketika kita menghadapi berbagai tantangan baru di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Tema Hari Sumpah Pemuda tahun ini, Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu, mengingatkan kita semua bahwa kemajuan bangsa kita tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dari generasi muda. Pemuda dan pemudi Indonesia harus terus bergerak, berkarya, serta berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Bupati Subandi dalam kesempatan ini juga ingatkan peran pemuda-pemudi dalam mendukung kemajuan pembangunan dan roda ekonomi kreatif di Kota Delta Sidoarjo. Tak hanya itu, generasi penerus bangsa harus tetap pula menjaga persatuan, memperjuangkan kemajuan, dan menyalakan harapan bagi masa depan negeri. Ya pemirsa, saya bersama dengan Bupati Sidoarjo, Pak Subandi. Pak Subandi, selamat pagi Pak. Pak Subandi, apa yang disampaikan ke pemuda-pemuda di upacara kali ini tadi yang bisa membantu mereka untuk semangat mengisi kemerdekaan? Terima kasih. Tentu hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Tentu kita menggerakkan anak muda bangsa Indonesia karena ini adalah kemajuan bangsa. Ini tergantung anak kita. Kalau anak kita, pemuda kita mampu dikelola dengan baik, tentu bangsa Indonesia masa akan tercapai. Ini tadi kita sampaikan, zaman digitalisasi ini harus kita jaga. Kalau digitalisasi ini anak muda betul-betul mampu mengelola, saya yakin kemajuan bangsa Indonesia terletak di anak muda. Mudah-mudahan dengan Hari Pemuda hari ini untuk memberikan semangat, motivasi bagi anak kita, mudah-mudahan Indonesia betul-betul apa yang disampaikan cita-cita Pak Presiden, Indonesia emas tercapai apabila pemuda kita tangguh, pemuda kita mampu untuk melewati rintangan, terutama digitalisasi yang hari ini menjadikan benteng panglima ke depan, ya.
Harapan kita seperti itu. Saya ingin tahu juga Pak, di Sidoarjo sendiri adakah program-program dari pemerintah Pak Subandi yang berkolaborasi dengan pemuda-pemuda Sidoarjo, baik itu mungkin Karang Taruna atau dari sisi elemen-elemen yang lain, Pak? Jadi alhamdulillah kita sebagai pimpinan daerah, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di mana menempatkan anak-anak muda ini adalah garda terdepan, ya. Kita banyak program yang kita berikan kepada anak muda, ya, pelatihan, ya, terutama entrepreneur bagi anak muda ini sudah kita siapkan juga, ya. Ruang-ruang terutama anak-anak muda juga sudah kita siapkan, ya. Tadi saya kepingin anak muda Sidoarjo ini bukan hanya sebagai mengisi sehari-harinya, saya kepingin anak-anak muda ini dengan visi dan misi Bupati ini betul-betul sebagai bagian untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo, termasuk menggerakkan perekonomian, menggerakkan pembangunan. Ini semua tidak lepas dari peran anak-anak muda yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Semua kita rangkul, terutama untuk membangun Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai bersama. Pak Subandi tadi juga sempat memberikan penghargaan-penghargaan di acara hari ini. Mungkin apa juga yang bisa diberikan pesan Pak untuk mereka-mereka yang juga membantu membangun pemuda-pemudi di Sidoarjo supaya tetap terus semangat dan memberikan prestasi-prestasi terbaik? Terima kasih. Jadi penghargaan itu jangan dinilai dengan suatu penghargaannya. Ya, dengan adanya penghargaan ini ada sebagai motivasi dengan anak-anak, ya, bahwa pemuda, pemerintah daerah ini meminta bahwa pemuda ini adalah masa depan kita. Tentu dengan motivasi dan penghargaan ini adalah sebagai langkah ke depan bahwa kita tidak lepas dari teman-teman pemuda ini kalau betul-betul dikelola dengan baik akan membawa manfaat dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Ini harapan kita seperti ini. Terima kasih Pak Subandi untuk waktunya. Terima kasih, selamat pagi Pak. 97 tahun peringatan Sumpah Pemuda, Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berpesan kepada para generasi penerus bangsa untuk jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Karena dari cinta itulah akan lahir pengabdian yang tulus, terus bergerak bersama membangun Indonesia yang kuat, adil, maju dan sejahtera. Kadis Porapar Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan ini juga sangat mengapresiasi potensi-potensi yang dimiliki para pemuda-pemudi. Tak sekedar dalam mengisi pembangunan semata, tapi mampu membuka ruang-ruang kreasi dan inovasi. Jadi saya selaku Kadis Porapar Sidoarjo mengapresiasi dengan berkembangnya potensi pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di Sidoarjo. Semoga di Hari Sumpah Pemuda di tahun 2025 ini, pemuda harus bisa menggerakkan semua potensinya untuk tidak hanya mengisi pembangunan, tetapi bagaimana mengisi ruang-ruang kreasi, ruang-ruang inovasi, di mana kami, pemerintah daerah Sidoarjo, berperan aktif untuk bermitra, memajukan semua sisi roda perekonomian pemerintah dengan pemuda-pemuda yang ada di Sidoarjo khususnya. Maka dari itu kami berharap dengan adanya Sumpah Pemuda ini, peran pemuda-pemudi di Sidoarjo semakin menggeliat dan motivasi, kompetensi, potensi ini bisa dimaksimalkan dalam rangka untuk mengisi pembangunan yang ada di Sidoarjo. Secara umumnya semoga pemuda masa depan bisa menjadi harapan bangsa dan menuju Indonesia Emas 2045. Kami di Porapar membuka ruang bagi anak-anak muda untuk mengembangkan kreasi. Makanya kami punya youth center, kami punya ruang publik untuk menjadi area mereka mengkreasikan semua potensi pemuda khususnya, sehingga karya-karya mereka bisa berkolaborasi dengan kami. Jadi alhamdulillah tahun ini dengan kebijakan pemerintah bagaimana kita menguatkan ekonomi kreatif, maka pemuda kami libatkan. Kami punya potensi pemuda yang di Sidoarjo itu ada hampir
61 OKP, organisasi kepemudaan, dengan anggota sejumlah hampir 61.000. Tentu ini menjadi sebuah potensi langkah maju bergerak bersama untuk bagaimana pemuda bisa berperan aktif, berkreasi, mereka terlibat dalam pembangunan bersama kami. Ini semua demi kemajuan untuk Sidoarjo ke depan. Tercatat Kabupaten Sidoarjo sendiri miliki hampir 61 OKP atau organisasi kepemudaan dengan anggota lebih dari 61.000 orang. Maka potensi-potensi inilah yang harus terus dioptimalkan. Peran para pemuda harus terlibat aktif dalam berbagai lini pembangunan dan ekonomi kreatif demi tercapainya Indonesia Emas 2045. Bicara tentang organisasi, Mas Marif, kenapa KNPI dan apa yang dilakukan di KNPI sebenarnya? Ya, jadi KNPI ini merupakan rumah bagi organisasi kepemudaan terkhusus di Kabupaten Sidoarjo, sehingga hari ini dalam momentum refleksi Hari Sumpah Pemuda, KNPI Sidoarjo sangat mengapresiasi atas terlaksananya upacara hari ini dan sekaligus berharap para pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini terus aktif bergerak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sidoarjo. Ini sebagai organisasi kepemudaan, KNPI ini kan juga sudah cukup lama dan dikenal masyarakat. Menurut Mas Marif sendiri di Sidoarjo sudah ada kontribusi apa dan bagaimana semangat kepemudaan di Sidoarjo? Ya, jadi sahabat-sahabat, para pemuda-pemuda yang ada di Sidoarjo itu sangat luar biasa. Artinya mereka bergerak di wilayah masing-masing. Yang paling penting kami dari DPD KNPI Kabupaten Sidoarjo menyampaikan kepada seluruh anggota, pengurus dan juga ormas-ormas kepemudaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini untuk terus bersinergi, membantu menyukseskan program-program pemerintah, baik itu yang ada di desa, kecamatan, dan juga lebihnya kami yang ada di level kabupaten ini. Kalau menurut Mas Marif sendiri sebagai salah satu pemuda juga yang aktif di organisasi kepemudaan, pemuda di Indonesia harusnya seperti apa, Mas? Ya, artinya pemuda di Indonesia hari ini dengan berbagai macam tantangan dan teknologi, khususnya hari ini banyak sekali serangan-serangan faham-faham dari luar, maka kami sangat berharap pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini percaya diri dan bangga terhadap bangsa dan negaranya dan terus mengkampanyekan ke siapapun, baik itu lewat media sosial ataupun media-media yang lainnya untuk terus menggaungkan bangsa kita, yakni bangsa Indonesia ini. Penting untuk bangga pada bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Peran sejumlah organisasi kepemudaan di Sidoarjo seluruhnya juga diharapkan selalu proaktif untuk bersinergi dari mulai tingkatan desa, kecamatan, maupun di level kabupaten. Perkembangan teknologi diharapkan juga bisa dioptimalkan dalam mengkampanyekan pesan-pesan positif di ruang-ruang publik maupun di dunia maya. Semangat Sumpah Pemuda harus pula jadi tonggak untuk terus menyalakan api semangat perjuangan di dalam diri para generasi bangsa. Dimulai dari langkah nyata, berperan aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan positif, dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar, maupun terus berkontribusi di bidang keahlian yang dikuasai, hingga mampu menciptakan karya-karya besar yang dapat membanggakan negeri. 97 tahun Sumpah Pemuda, Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu. Dalam kabar saya pemirsa, kalau di acara Sumpah Pemuda saya nggak ngobrol dengan pemuda-pemuda utamanya dari Sidoarjo. Selamat pagi semuanya. Waduh, semangat nih, tadi sudah menjalankan tugasnya. Saya sekarang bersama dengan salah satu Raisa. Raisa dari Selamat. Siap, mohon izin menjawab. Saya dari SMA Hang Tua 5 Sidoarjo. Memang aktif di Paskibra. Kenapa Paskibra? Siap, dulu saya daftar dikarenakan yang pertama karena saya melihat teman-teman saya itu keren dan juga mengikuti kegiatan, terutama itu termasuk kegiatan yang aktif ya di luar sekolah. Jadi kayak saya tuh pengen menambah pengalaman baru gitu. Karena saya sudah mengikuti di sekolah itu organisasi siswa intrasekolah dan saya ingin berambisi untuk mengikuti kegiatan di luar, yaitu mengikuti Paskibraka Sidoarjo. Seperti itu. Buat Raisa sendiri, apa sih positifnya ikut
Paskibra ini? Selain semua orang pasti tahu kedisiplinan, udah iya yang pertama. Selain itu apa? Yang pertama adalah bonding. Jadi saya sebagai lurah 2025 itu sangat mengedepankan bonding, yaitu adalah keraketan untuk satu angkatan. Jadi kita semua ber-78 itu harus saling kenal, juga saling tahu satu sama lain, dan juga kita itu harus, pokoknya kita tuh harus berjiwa korsa. Korsa itu artinya apapun, mau baik susah, baik sedih, baik senang, itu kita harus tetap sama-sama. Kalau buat Reza sendiri, pemuda masa kini harusnya yang seperti apa nih? Kalau dari saya sendiri, untuk pemuda masa kini, tentunya saya sangat mendorong pemuda-pemudi untuk bisa mengikuti aktif kegiatan di luar. Jadi tidak hanya kegiatan di sekolah. Jadi supaya mereka ini lebih tahu, mengetahui tentang dunia di luar tuh ada apa aja sih. Jadi kayak tidak hanya di lingkup sekolah gitu, lebih mengetahui tentang kegiatan-kegiatan di luar. Jadi tidak hanya di dalam lingkup sekolah. Jadi biar bisa berkembang, prestasinya tuh nggak cukup di sekolah seperti itu. Jadi menurut saya itu tuh kayak terus berkembang dan terus berinovasi, tidak hanya di sekolah, tetap berkembang di luar. Tidak hanya di Paskibraka, mungkin bisa di kedutaan dan yang lain sebagainya. Masih dari lapangan MPP Sidoarjo, pemirsa, dan saya bersama dengan pemuda-pemuda Sidoarjo. Yang ini dari sekolah mana? SMK Negeri 2 Buduran. Berarti nggak jauh dari sini dong ya? Oke, saya dengan siapa nih? Saya dengan Nizar. Nizar, yang satu? Kaila. Teman-temannya nih. Kalau Nizar, saya pengen tahu, buat Nizar sendiri, pemuda Indonesia di era sekarang harusnya itu yang seperti apa? Harusnya itu lebih semangat gitu. Kayak acara-acara seperti ini kita harus ikuti dengan baik dan iya benar ya. Kalau kamu sendiri di sekolah kegiatannya selain belajar, ada ikut ekskul apa atau mungkin ada pernah ikut lomba apa? Saya kebetulan ikut Paskib dan juga PMR, dan di luar sekolah saya mengikuti ajang Duta Kesehatan Remaja Kabupaten Sidoarjo. Ini udah mengisi dengan prestasi berarti ya. Kalau satu nama siapa? Kaila. Kaila, menurut Kaila, pemuda Indonesia, mungkin pemuda Sidoarjo spesifiknya, harusnya seperti apa di era sekarang? Ya, di era sekarang ini tentunya era digital ya Kak ya. Jadi semangatnya tidak hanya berkobar pada saat di lingkungan atau kehidupan nyata saja, tapi juga di sosial media. Bagaimana anak pemuda itu bisa menyaring informasi-informasi yang beredar itu apakah baik untuk mereka atau tidak, seperti itu. Bahkan kita juga harus memperhatikan kehidupan di sosial media, berkembang juga di sana ya. Punya akun sosmed juga berarti. Oke. Kalau tadi saya udah tanya, kalau Kaila sendiri kegiatannya selain di sekolah, selain belajar apa lagi? Saya mengikuti beberapa organisasi dan kegiatan. Saya menjadi pengurus student company kalau di sekolah saya, jadi kayak perusahaan siswa seperti itu. Kalau di luar juga saya mengikuti ajang Duta Kesehatan Remaja Kabupaten Sidoarjo dan masih banyak kegiatan lainnya. Inilah ya, pemuda-pemuda harus memanfaatkan waktu untuk kegiatan positif. Setuju ya? Nah, itu dia wakil dari SMK 2 Buduran Sidoarjo. Iya, di upacara hari ini pemirsa ada beberapa perwakilan siswa yang datang dari berbagai sekolah di Sidoarjo dengan kostum dari mewakili keberagaman di Indonesia ya. Yang ini pakai kebaya. Namanya? Abigail dari? Petra 4. SMA Petra 4 Sidoarjo. Ini Abigail, kalau bicara tentang pemuda Indonesia, saya pengen tahu opini atau pendapat kamu, pemuda Indonesia harusnya seperti apa? Sebagai kita juga pelajar dan pemuda-pemudi Indonesia, saya rasa kita juga harus punya semangat dan nilai juang ya. Apalagi dengan adanya upacara di hari ini, mengingatkan kita kembali nih semangat pemuda Indonesia. Kalau keberagaman itu bukan perpecahan, tapi kunci untuk persatuan. Tadi juga kan dibacakan teks Sumpah Pemuda gitu ya, dan kalian juga menjadi bagian dari pembacaan teks itu. Kalau semangat pemudanya sebenarnya kalau kalian bayangkan, berjuang itu yang seperti apa sih? Berjuang itu bukan hanya misalnya belajar doang ya, tapi harus aksi nyata. Contohnya kayak kita di acara saat ini, kita menunjukkan kalau kita tuh benar-benar cinta Indonesia. Dan ini kostumnya juga macam-macam ya teman-teman ya. Oke, ini menunjukkan keberagaman dari Indonesia, dan keberagaman itu menjadi potensi untuk menjadikan persatuan dan menjadikan semangat untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Abigail.
Ya pemirsa, demikian acara upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di lapangan MPP Kabupaten Sidoarjo dengan tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Berikutnya pemirsa, di Kabupaten Sidoarjo juga ada acara penyerahan SK P3K Kabupaten Sidoarjo. Dari lapangan MPP Kabupaten Sidoarjo, saya Disa Dugraha pamit. Sampai jumpa. Sebanyak 324 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 di Kabupaten Sidoarjo formasi tahun 2024 resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan pada Selasa 28 Oktober 2025 di salah satu hotel di tengah kota Sidoarjo. Dalam kesempatan ini, SK tersebut diserahkan secara digital oleh Bupati Sidoarjo Subandi dan dapat diunduh secara mandiri melalui aplikasi. Raut muka bahagia terpancar dari ratusan pegawai di lingkup Pemkab Sidoarjo yang akhirnya resmi mendapatkan SK pengangkatan menjadi pegawai P3K. Mendapatkan SK digital yang langsung diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sidoarjo Subandi, total sebanyak 324 pegawai P3K yang akhirnya resmi mendapatkan SK. Bupati Subandi dalam kesempatan ini menegaskan tentang pentingnya profesionalisme dan integritas bagi para pegawai yang baru dilantik. Dirinya meminta seluruh pegawai P3K untuk menunjukkan kinerja terbaik demi kemajuan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Subandi juga mengingatkan bahwa pengangkatan sebagai ASN P3K merupakan bentuk amanah dan kepercayaan dari pemerintah daerah. Karena hal tersebut, para pegawai diminta menjaga tanggung jawab dan terus berinovasi di tengah perkembangan zaman. Bahwa dengan diangkatnya P3K status Indonesia ini sebagai pegawai negeri ini yang memiliki tentu tadi kita sampaikan terutama kinerjanya, jangan sampai dia tidak memiliki cita-cita sebagai pegawai negeri setelah dilantik ternyata kinerjanya kurang profesional. Tadi kita sampaikan kita sebagai pimpinan daerah sebagai PPK pejabat bina pegawaian kita selalu mengingatkan jangan sampai P3K ini dengan perpanjang 5 tahun ada yang tertinggal. Tertinggal apa? Karena kerjanya tidak sesuai. Kerjanya yang tidak teratur dan lain. Ini tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tadi yang sudah kita sampaikan, ini betul-betul P3K Sidoarjo mampu membawa perubahan untuk kemajuan terutama pelayanan publik ke depan. Harapan kita seperti itu. Mulai tahun 2012 saya baru 2012 terus saya kerja di sini baru dapat SKP3K tahun 2012. Saya di bagian resepsionis di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Perasaannya senang, alhamdulillah. Saya happy, alhamdulillah tiba. Alhamdulillah dibantu dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya bisa menjadi yang apa yang saya harapkan, jadi P3K. Sudah berapa tahun? 13 tahun dan 2012. Iya, ikut tahun kedua dan alhamdulillah lolos. Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo sebutkan bahwa seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 ini sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 10 Mei 2025 menggunakan sistem Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara di Atrium Geraha Pena Surabaya. Sebanyak 324 peserta telah ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP. Rinciannya terdiri atas 36 tenaga teknis, 108 tenaga guru, dan 180 tenaga kesehatan. Selain penyerahan SK P3K, sebanyak 4 lulusan IPDN Angkatan 31 tahun 2025 juga turut melaksanakan Sumpah Pegawai Negeri Sipil secara digital, disusul 3 lulusan IPDN Angkatan 32 tahun 2025.